Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, naltaqi fil muhadarah ar-rabi'ah fi darsil kitab al-hujjah hujjati ahli sunnah wal jamaah li Syekh Ali Ma'sum al-Jukjawi rahimahullah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan keempat. Di akhir pertemuan sebelumnya kita sudah masuk sedikit di bab di Al-Mithal Al-Khamis, persoalan kelima tentang penempatan Syahrul Ramadan wa Syawal. Dengan metode apa bulan Ramadan itu ditetapkan, begitu pula bulan Syawal. Kemarin kita udah baca sampai yang di poin-poin itu, ya kan, di sini qoma biha halaman 42, qoma biha paling atas, qoma biha a'immatun a'lamun kana min nataijiha an alimna. Ya. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Yang pertama, kemarin inti dari muqaddimah atau bridging di Al-Mithal Al-Khamis ini ya, thubutu syahri Ramadan wa Syawal di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini, negara-negara itu berbeda-beda dalam cara menetapkan kapan pertama kali bulan Ramadan, kapan pertama kali puasa, dan kapan lebarannya, gitu ya. Yang pertama, anna a'immatal madzahibil arba'ati, ulama 4 madhab, ajma'at ala anna syahra ramadhana la yathbutu illa bi ahadi amrayni, bahwasanya bulan Ramadan menurut ulama 4 madhab itu nggak bakal bisa ditetapkan kecuali salah satu dari dua ini. Apa? Ru'yati hilalihi, dengan ru'yatul hilal, ya, ketika hilal atau bulan Ramadan atau bulan sabit itu sudah terlihat, au ikmali sya'bana, atau dengan sempurnanya bulan Sya'ban, salathina yauman, 30 hari. Idza kana hunaka ma yamna'ur ru'yata, kalau jadi pertama pakai ru'yah dulu. Lalu kalau ru'yahnya ketika dilihat pakai teropong biasanya kan, tapi terhalang, ma yamna'ur ru'yata min ghaimin aw dukhanin, kadang terhalang mendung atau terhalang asap, au gubarin atau debu, au nahwiha, maka menggunakan metode ikmali Sya'ban, ya. Disempurnakan aja 30 hari bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annahum ajma'u aidan ala anna dukhula syawalin yathbutu kadzalika bi ru'yati hilalihi, begitu pula bulan Syawal menggunakan metode ru'yatul hilal. Fa in lam yura hilalu syawalin, kalau enggak kelihatan, kalau belum kelihatan, wajaba ikmalu ramadhana, ya. Wajaba ikmalu, ya, berarti wajaba ikmalu ramadhana 30 yauman. Yang ketiga, wa anna siratal muslimina jami'an ala dzalika, ay ala ru'yah wa istikmal, ya, biduni istithna'in, ya, tanpa terkecuali, idlam naqif ala khilafin lahu min ahlil qiblah, ya, min ahlil qiblati kharija ahli sunnati wal jama'ati qabla zuhuril khilafi fi zamanil akhiri, ya. Kata Syekh Ali Ma'sum, kami tidak melihat adanya jejak perselisihan terdapat dari ahlul kiblah atau ulama-ulama orang Islam
tentang metode penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Pasti menggunakan dua metode ini. Yang keempat, wa anna ahlas sunnati wal jamaati wa anna ahlas sunnati wal jamaati wa ghairahum ajma'u kulluhum ala adami jawazil amali bil hisab. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah dan lainnya itu sepakat bahwasanya nggak boleh menggunakan metode hisab. Oke, metode hisab. Tapi jumhur Syafi'iyah itu membolehkan yang namanya metode hisab. Jumhur Syafi'iyah itu khilaf sendiri, ya, membolehkan yang namanya menetapkan bulan Ramadan dan bulan Syawal itu menggunakan metode hisab. Metode hisab itu maksudnya para ahli perbintangan itu mereka ngitung sendiri itu. Bagaimana kira-kira udah masuk Ramadan atau belum. Ziyadatun. Li'anna syari'a lam ya'mur bihi. Kenapa kok hisab tadi nggak boleh menurut jumhur ulama? Karena syari' lam ya'mur bihi. Karena syariat nggak menetapkan dengan hisab. Hadza bin nisbati lil umum. Ini kalau dilihat dari secara umum, ya. Wa amma bin nisbati lil hasibi nafsihi, adapun kalau metode itu digunakan oleh si hasib, oleh si yang si ahli perbintangan tadi, ya. Wa talamidhi, habis itu dia membagikan nih bahwasanya malam atau besok hari, kata si ahli perbintangan ini, udah masuk bulan Ramadan. Berarti kita sudah wajib puasa, ya. Dia, dirinya sendiri, dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang percaya terhadapnya, talamidhihi dalam artian di sini, faqad jawazahul Imam Syafi'i wahdahu. Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut. Ya, yang boleh mengikuti metode hisab cuman dia sendiri, ya, si ahli perbintangan tadi, sama orang-orang yang percaya bahwasanya dia itu benar-benar ahli dalam perbintangan, murid-muridnya dan lain-lainnya, menurut Imam Syafi'i. Adapun hal tersebut nggak bisa dijadikan patokan dalam suatu negara. Jadi negara nggak boleh ikut-ikutan sama si ahli hisab ini. Mau nggak mau negara, ya, pemerintah harus menggunakan ru'yah dulu pertama. Kalau terhalang ru'yah berarti pakai istikmal, ya. Ikmalu salatina ya. Wa amma ghairuhu ay ghairu syafi'iyah minal a'immati sawa'un min ahli sunnati wal jama'ati wa ghairihim faqalu bil man'i mutlaqan, nggak boleh mutlak. Ailil umumi wal khusus, mau itu secara umum, ya, maksudnya pemerintah yang menetapkan, atau lil khusus si hasib tadi dan talamidnya. Jadi menurut ulama selain Syafi'iyah, ya, itu bilang bahwasannya hasib, ya, itu la ibrata lahu, nggak dianggap, hisabnya nggak dianggap, perhitungannya. Gitu. Yang kelima, wa annal ibrata fi thubuti syahri ramadhana wa syawalin bi ru'yatil hilali la biwujudihi bil fi'li fil waqi'. Ya. Bahwasanya ibrah penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal itu dengan apa? Ru'yatul hilal, ya. Dengan melihat hilal, la biwujudihi, tidak dengan benar-benar adanya hilal. Ya, bedakan antara melihat, ya, menerawang kira-kira hilal itu udah muncul atau belum, dengan benar-benar hilal itu udah ada. La biwujudihi. Makanya di sini la biwujudihi bil fi'li fil waqi'. Alladzi qad yu'rafu min tariqil hisab, yang diketahui dengan cara metode hisab. Ya. Kalau diketahui dengan metode hisab bahwasanya oh hilal udah ada loh, la ibratalahu. Harus benar-benar diru'yah. Ya, harus benar-benar dilihat. Ini udah ada beneran atau enggak? Jangan-jangan cuma perhitungan si ahli perbintangan aja tadi. Gitu ya. Hadhihin nata'ijul khamsu ma'lumatun minat tahqiqatil atiyati. Wa fil madhahibil arba'ati yathbutu syahru ramadhana bi ahadi amrayni. Ini hanya pengulangan dalil aja.
Al-awwalu ru'yatu hilalihi idza kanatis sama'u khaliyatan mimma yamna'ur ru'yata. Kalau langitnya itu kosong dari mendung, au dukhanin atau asap, au ghubarin debu, au nahwiha, maka menggunakan metode ru'yatul hilal. Ats-tsani ikmalu sya'bana 30 yauman idza lam takunis sama'u khaliyatan. Kalau terhalang oleh mendung, maka menggunakan ikmalu sya'ban. Mimma dzukira liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ini. Sumu li ru'yatihi, ay li ru'yatil hilal. Ya, ketika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, dalam artian di sini maksudnya bulan Syawal ya. Idul Fitri li ru'yatihi, kalau kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau terhalang mendung, fa akmilu iddata sya'bana 30. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Ziyadatun. Tambahan dari Kiai Haji Masyhudi. Wa ma'nal hadisi, maksud dari hadis ini adalah annas samaa idza kana bis sama'i ghaimun, kalau ada mendung di langit, fa innal marji'a fi dzalika yakunu ila sya'bana, maka dihukumi ke hukum asalnya. Misal tanggal 29 Sya'ban di ru'yah tuh, ini hilal udah muncul atau belum? Ternyata mendung, maka wajib dihukumi itu masih Sya'ban pasti. Ya, wajib dihukumi masih Sya'ban. Dihukumi ke bulan aslinya, ya. Bahwasanya belum masuk Ramadan. Bimakna an nukammilahu 30 yauman, berarti ya udah ikmal 30 aja. Enggak usah ru'yah lagi. Bihaitsu law kana naqisan fi hisabina, ya. Bihaitsu law kana naqisan fi hisabina nulghi dzalikan naqsa. Sekiranya kalau ada hari yang berkurang, ya, hari yang kurang di dalam perhitungan kita, katakanlah tadi 29, berarti kan kurang 1, nulghi dzalikan naqsa, maka bisa tinggal kita lewati aja hari satu hari itu lagi. Wa in kana kamilan, kalau udah lengkap 30 hari, ya, wajib as-shaumu, berarti udah masuk Ramadan, wajib puasa besoknya. Wa hadhil qa'idatu wada'aha asy-syari'u alladzi amara bis-siyami fa huwa shahibul haqqil mutlaqi fi nasbil alamatil lati yuriduha. Ini adalah kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat, yang mana syariat menghendakinya. Qala Syekh Ali Ma'sum wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa in gumma alaikum, di qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma alaikum wajadnal hanabilata yahtatuna. Ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali itu mereka berhati-hati dalam menggunakan redaksi hadis ini. Faqalu idza gummal hilalu, kalau hilal tersebut dihalangi oleh mendung, fi gurubil yaumit tasi'i wal 20, di waktu terbenamnya matahari di hari ke-29 Sya'ban min Sya'bana, fala yajibu ikmalu Sya'bana 30 yauman, maka enggak wajib ikmal Sya'ban 30 hari. Tapi apa? Karena berhati-hati, wa wajaba alaihi tabyitun niyah, wajib menurut ulama Hanabilah pada malam itu tabyitun niyah, niat di malam hari, ya. Wa shaumul yaumit tali, ya. Habis itu besoknya puasa. Berarti di hari keberapa itu? Hari ke-30 puasanya. Puasa di hari ke-30 Sya'ban. Ya. Litilkal lailati sawa'un kana fil waqi'i min Sya'bana aw min Ramadhana wa yanwihi min Ramadhana. Jadi niatkan aja seakan-akan untuk ihtiyatan, besok kayaknya udah Ramadan. Gitu. Besok kayaknya udah Ramadan. Berarti niat nawaitu shauma ghadin ada fi syahri Ramadan. Fa in dhahara fi athna'ihi annahu min Sya'bana. Lah, kalau ternyata besok pas puasa ternyata itu masih bulan Sya'ban, karena pas siang-siang pasti kelihatan kan, ya. Annahu min Sya'bana lam yajib itmamuhu, maka ya nggak wajib di sampai maghrib puasanya, boleh dibatalkan karena ternyata masih Sya'ban. Qauluhum hadza binisbati li awali Ramadan, ini kalau untuk menetapkan awal Ramadan. Wa amma binisbati li akhirih fa innahum kasyafi'iyati, adapun untuk menetapkan akhir daripada Ramadan, maka mereka mengikuti ulama Syafi'iyah.
wal Hanafiyah wal Malikiyah fil qauli biwujubi ikmali Ramadhana 30 yauman. Wajib dilengkapi sampai 30 hari. Idza gumma alaihim. Titik. Kullu dzalika amalan bil ihtiyati fil ibadah. Itu semua untuk kehati-hatian dalam beribadah. Hakadha ajma'a a'immatul madzahibil arba'ati 'ala ar-ru'yati awil ikmali faqat. Ya. Falaysa 'indahum tariqun akharu ghairuha. Wa dzalika amalan bil haditsil madhkur, dan ini juga mengikuti hadis yang sudah disebutkan. Fala ibrata biqaulil munajjimin ay ahlil hisabi 'indahum. Maka para ahli hisab, ya, ahli perbintangan maksudnya di sini ya. Fala yajibu indahum alaihim, ya. La ibrata alaihim, la ibrata biqaulil munajjimin. Mereka enggak muktabar kaulnya gitu. Fala yajibu indahum alaihim anfusihim as-saumu bihisabihim. Maka ketika ada ahli hisab itu mereka menghitung-hitung apakah bulan Ramadan udah masuk, terus mereka bilang Ramadan udah masuk, maka wajib berpuasa. La ibrata lahu. Kita enggak wajib mengikuti dia bahwasanya besok wajib puasa. Gitu. Wala alaman wathiqa bihim ay biqaulihim, atau orang-orang yang percaya kepada ahli perbintangan tadi, ya, itu enggak wajib juga. Ghaira annal Imam Syafi'iyya, ini hanya pengulangan yang tadi yang udah disebutin aslinya. Hanya saja Imam Syafi'i wasyafi'iyata, dan ulama di mazhab Syafi'i, qalu yu'tabaru qaulul munajjimi fi haqqi nafsihi, ya, mereka bisa dianggap hisabnya untuk diamalkan dirinya sendiri, wa haqqi man saddaqahu, dan orang-orang yang percaya terhadap dirinya. Wala yajibu shaumu ala umumin nasi biqaulihi ala rajih. Wahtajjal mani'una, dan orang-orang yang menolak metode hisab berhujjah dengan apa? Berdalil dengan apa? Bi anna syari'a allaqa shauma ala amaratin tsabitatin. Ya, bahwasanya sesungguhnya syariat telah menggantungkan, agak dibuka jalannya, telah menggantungkan puasa pada fenomena alam yang udah terjadi. La yataghayyaru abadan wa hiya ru'yatul hilal. Itu nggak bakal berubah itu selamanya. Ya. Pasti adanya perubahan atau perputaran hilal itu setiap bulan. Tapi yang benar-benar diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Di bulan-bulan lain nggak diperhatikan oleh Nabi. Ai hilali Ramadhana au ikmalul iddati 30 yauman ai minar ru'yati fi Sya'ban. Ziyadatun. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu fi Sya'ban. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memperhatikan ketika udah bulan Sya'ban. Bahkan di sini ada ta'liq tambahannya, itu ketika sudah melewati 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban, itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar udah memperhatikan betul. Ya. Karena bentar lagi mau masuk Ramadan, gitu. Mala yatahaffadhu fi ghairihi, yang mana Rasul tidak memperhatikan bulan-bulan yang lainnya. Wa hadza dalilun ala anna ikmala Sya'bana 30 yauman minar ru'yati la minal hisab. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwasanya penyempurnaan atau ikmal Sya'ban 30 hari tadi itu menunjukkan bahwasanya metode yang digunakan adalah metode ru'yah, bukan metode hisab. Qala Syaikhu, kata Syekh Ali Maksum, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, memaparkan suatu dalil, tara an-nasu al-hilala. Orang-orang melihat hilal pada saat itu. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, sesungguhnya aku melihat hilal. Fasoma wa amara an-nasa bisiyamihi. Ya. Lalu berpuasa dan memerintahkan semua orang untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan, dan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya a'rabiyan, orang-orang Arab Badui, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala. Faqala, kata Nabi,
Atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwasanya, maksudnya apakah kamu muslim gitu loh. Nanti ada takutnya tiba-tiba ada orang mengaku lihat hilal tapi dia nggak thiqah, dia bukan orang muslim. Qala na'am, iya, saya bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala, kata Rasulullah, fa'adzin fin nasiya bilalu ayyasumu ghadan. Maka umumkanlah kepada orang-orang bahwasanya besok puasa. Rawahul khamsah. Siapa khamsah? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, sama Imam Ibnu Majah. 5. Rawahul khamsah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Qultu, ini masih kata Syekh Ali Maksum, min huna nafhamu annal ibrata bi ru'yatil hilali. Ya. Salah. Min huna nafhamu annal ibrata bi ru'yatil hilali. Bi ru'yatil hilal dia jadi khabar anna. Ya. Ibrahnya itu dengan ru'yatul hilal, la biwujudihi, bukan dengan keberadaan hilal tersebut dengan metode hisab tadi. Wala bil ilmi biwujudihi min turukin hisabiyah, atau bukan dengan ilmu tentang wujudnya bulan dengan metode hisab. Wa hadza li ahaditsa, ini mana dalilnya? Ya hadis-hadis yang udah disebutkan tadi. Tufassiru ma'na qaulihi ta'ala, hadis tadi itu mentafsiri qaulullah ta'ala, ayat Quran, faman syahida minkumus syahra di situ, falyasumhu. Ai faman syahida minkum dukhulas syahri bi ru'yatil hilali. Nah, itu tafsirannya. Fa'ala kulli man ra'ahu aw thabatat 'indahu ru'yatu ghairihi ayyasumahu. Ya. Bisa dilihat di tafsir Jalalain dan Hasyiyah Sawi terhadap tafsir Jalalain. Wa hadzal ihtiyaju yu'azzizul qawla, dan ihtijaj ini, hujjah dalil tadi ini menguatkan perkataan bi annal ibrata fi thubuti syahri ramadhan wa syawalin bi ru'yatil hilali la bi wujudihi alladhi qad yu'rafu min tariqil hisab au ikmali sya'bana lis-shaumi au ramadhana lil 'idi 30 yawman. Amma qaulul munajjimin, adapun perkataan ahlu hisab, ahli perbintangan tadi, fahuwa wa ingkana mabniyan ala qawaida daqiqatin, meskipun dia menggunakan kaidah-kaidah yang udah dakik, yang udah tetap gitu ya. Fa inna narahum, kita melihat dulu bahwasanya mereka ya, takhtalifu ara'uhum fi aglabil ahyan. Mereka itu bahkan saling berselisih pasti di antara ahli perbintangan itu di dalam banyak kasus, fi aglabil ahyan. Tsumma annal hadits al-madhkura yufhamu minhu, dan hadis yang udah disebutkan tadi difahami bahwasanya ada mu'tibaril hisab. Ya, enggak bisa hisab itu la ibrata lahu. Idz hasaral amarata, ya benar. Idz hasaral haditsu al-amarata gitu ya. Karena hadis tadi membatasi al-amarah atau al-alamah fir ru'yah awil ikmal aja. Nggak ada kata-kata hisab di dalam hadis tadi. Wal hisabu qad yunaqidul ikmal, dan metode hisab itu kadang menyelisihi, merusak metode ikmal. Gitu. Wa yathbutu syawalun aidan bimithli ma yathbutu fihi ramadhanu ijma'an bainal madzahibil arba'ati wa ghairiha kharij ahli sunnati wal jamaah. Ya, itu cara menetapkan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Lalu di sini ditambahkan di ta'liq. Kaifa bihilali Dzulhijjah? Lalu bagaimana ketika ingin melihat hilal Dzulhijjah? Untuk menetapkan bulan Dzulhijjah yang mana itu Lebaran Idul Adha, ya. Hal bisubuti ru'yati kulli ahli balad, atau apakah ditetapkannya itu sesuai dengan negaranya masing-masing?
am naktafi bi itsbati hilalin fi Makkah, atau cukup dengan metode ru'yah hilal yang digunakan di Mekah aja. Ya. Karena ada peristiwa besar di dalam Dzulhijjah, yaitu wukuf, ya. Untuk menetapkan kapan orang-orang ini wukuf di Arafah. Apakah ngikut apakah 9 Dzulhijjah ini diikuti, kita ngikut ke Saudi aja karena memang wukufnya di Saudi gitu ya, atau ya di masing-masing negara berbeda-beda. Afta Majlisul Ulama il Indonesi bil awali, ya. Majelis Ulama Indonesia itu berfatwa tetap mengikuti ke perbedaan negara-negara dalam melihat hilal Zulhijjah. Jadi nggak mesti ikut Arab Saudi. Ketika Arab Saudi itu udah mulai wukuf di hari Senin misalkan, tapi di Indonesia belum, karena hilalnya belum kelihatan, ya udah ikut Indonesia aja, gitu. Nggak mesti ikut Arab Saudi. Fa'ina idzin rubbama lam yuwafiq shaumu yauma arafata huna ma'a wuqufil hijaji bi arafata. Karena bisa jadi memang berbeda. Di Indonesia belum masuk hari Arafah, di Arab Saudi udah. Waqad hakal Hafidz Ibnu Hajarin bi ikhtilafi yaumi arafata baina Makkah wa Misra. Pada saat itu Imam Ibnu Hajar itu jelas-jelas melihat bahwasanya di Mekah sama di Mesir itu beda kapan hari Arafahnya. Faqala wa akhbara bi annal waqfata, ya, bi Makkah kanat yaumul Itsnin. Pada saat itu wukuf di Arafah di hari Senin, kata Imam Ibnu Hajar. Wa kanat bil Qahirati yaumul Ahadi. Tapi di Kairo itu di hari Minggu, gitu ya. Fataghidu sultanu dhannan minhu anna dzalika min taksirin fi tara'il hilal. Pada saat itu sultan, kurang tahu saya pada saat itu di zaman sultan siapa? Berarti di zamannya Imam Ibnu Hajar, marah-marah. Ini jangan-jangan ru'yatul hilalnya salah. Ya, ru'yatul hilalnya jangan-jangan salah. Kok bisa-bisanya di Mesir sama di Saudi beda? Gitu. Fa'arrafahu, lalu Imam Ibnu Hajar bilang, fa'arrafahu ba'dun nasi anna dzalika, lalu sebagian orang bilang bahwasanya anna dzalika yaqa'u katsiran bisababi ikhtilafil matali'. Ya. Wajar-wajar saja kalau negara satu dengan negara yang lainnya itu berbeda dalam melihat hilal karena letak geografisnya beda. Ya. Jadi wajar aja kalau misalkan di Mekah udah kelihatan hilalnya tapi di Mesir belum kelihatan, gitu. Jadi nggak perlu diingkari satu sama lain. Fa ilaikal ana qaulas sayyidi, ya, kemudian dikata Syekh Ali Maksum, saya akan memaparkan padamu qaulas sayyidi Abil Qasim. Di situ tahrif, ya, yang benar bukan Ibnul Qasim Al-Khu'i tapi Abil Qasim Al-Khu'i. Ya, nama lengkapnya apa namanya? Kunyahnya Abul Qasim Al-Khu'i. Nama aslinya Abul Qasim Ibnu Ali Akbar Ibn Hashim Tajuddin Al-Musawi Al-Khu'i. Itu ulama Syiah. Wa huwa min ulama Syi'ati Al-Imamiyati. Beliau wafat di 1992 Masehi. Qala wala ibrata bi ghairi ma dzakarna ay ru'yati hilali ramadhana au mudi'i 30 yawman min sya'bana min qaulil munajjimi. Ya, kita enggak mengambil ibrah, kita enggak menganggap kalamnya para munajjimin atau para ahli hisab tadi, ya. Wa nahwi dzalik. Ila an qala, sampai beliau berkata la budda fi thubuti hilali syawalin, ya, wajib ketika menetapkan hilal Syawal min tahqiqi ahadil umuril mutaqaddimah, dengan metode yang udah disebutkan tadi, yakni ru'yatal hilal wa syahadata adlaini au ikmalal iddati 30. Falau yathbutu syai'un minha, ya, lam yajuzil iftaru. Ini diambil dari Al-Masail Al-Muntakhabah.
Ya, nama kitabnya Al-Masail Al-Muntakhobah ya. Ini kayaknya typo itu di situ. Al-Masail Al-Muntajinah di situ. Yang benar Al-Masail Al-Muntakhobah punya Al-Imam Al-Khu'i tadi, Abdul Qasim Al-Khu'i. Ziyadatun. Idza wafaqa yaumul jum'ati. Nah, ini udah perbedaan masail lagi. Berbeda masail lagi. Idza wafaqa yaumul jumu'ati yaumal 'idi. Kalau di hari Idul Fitri itu bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Karena ada sebagian ulama bilang Jumatnya gugur. Jadi boleh nggak sholat Jumat kalau hari Idul Fitrinya bertepatan di hari Jumat. Ya. Ini dikatakan famadhabuna annahu la tasqutu sholatul jumu'ati. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu sholat Jumu'ahnya tidak gugur kewajibannya. Dalam artian masih wajib sholat Jumat. Ya, kalau hari Idul Fitrinya bertepatan di hari Jumat. Ya. La tasqutu sholatul jumu'ati bi sholatil 'idi an ahlil balad. Fatajibul jumu'atu alaihim. Koma. Bi khilafi ahlil qura wal badawi. Berbeda halnya dengan orang-orang perkampungan atau orang-orang pelosok pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu. Idza hadaru al-'ida, ketika orang-orang badui tadi, orang-orang pelosok tadi menghadiri untuk sholat Id. Ya. Ini berarti mafhumnya di kampung mereka nggak ada masjid. Berarti mereka pergi dulu ke kota, ke tempat yang besar, ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Wa kharaju min biladil jumu'ati qabla zawali. Ya. Idza hadarul 'ida wa kharaju min biladil jumu'ati qabla zawali fa innaha tasqutu anhum. Ya, dan mereka keluar dari kota atau tempat yang sama gitu ya. Karena masjidnya pada saat itu misalkan di satu negara itu cuma satu pada saat itu. Ya, untuk melaksanakan Jumatan sebelum zawal, sebelum memasuki waktu zuhur, fa innaha tasqutu anhum, maka boleh bagi mereka enggak sholat Jumat. Ya, wa yajuzu lahum tarkul jumu'ati wa yusalluna zuhra, boleh mereka hanya sholat zuhur saja. Karena jauh ya untuk bolak-balik. Sedangkan pada saat itu sholat Jumat wajib dilakukan di masjid tersebut. Nggak boleh di kampungnya, nggak boleh. Ya, nggak sah kalau misalkan mereka itu pada saat masjid cuma satu, ya, karena orang Muslim pada saat itu belum banyak. Ya, masjid baru satu, maka wajib sholat Jumat di masjid tersebut. Jadi meskipun ada orang Muslim adanya di pelosok katakanlah, misalkan di pedalaman Banten misalkan, tapi masjidnya di Surabaya misalkan, kan jauh, ya kan jauh. Maka kalau hal itu terjadi, ada orang Muslim di pedalaman Banten, orang Baduy dalam tuh, tapi masjidnya di Surabaya, untuk sholat Jumat wajib ke sana, tetap wajib ke sana. Kalau dia sholat Jumat di perkampungannya nggak sah, nggak sah. Makanya kalau di dalam pembahasan fikih, ketika membahas sholat Jumat, salah satu syarat sahnya adalah adamu ta'addudil Jum'ah. Ya. Tidak adanya ta'addud Jum'ah. Jadi mau nggak mau, ini terjadi di dalam fisodril Islam ya, ketika zaman orang-orang Islam itu masih sedikit. Nggak boleh adanya ta'addud Jum'ah. Jum'ah itu harus satu tempatnya. Kalau terjadi ta'addudul Jumu'ah, di masjid ini, di masjid itu, di masjid dan yang lain-lain, padahal orang muslimnya masih sedikit, maka yang sah sholat Jumatnya cuma satu. Yang mana? Yang duluan takbir. Oke? Berarti yang khutbahnya paling cepat. Gitu ya. Yang duluan takbir, berarti yang khutbahnya paling cepat. Yang duluan mengucapkan Allahu Akbar, itu yang sah. Sisanya nggak ada yang sah. Tapi udah nggak terjadi, udah nggak bisa diterapkan di zaman sekarang, gitu ya. Sekarang masjid udah banyak, orang Muslim pun udah bertebaran di mana-mana. Tapi ada beberapa ulama zaman sekarang, ulama-ulama Yaman itu masih sangat berhati-hati dengan qaul ini karena memang udah dinaskan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi mereka
para ulama itu ihtiyat. Ya, rata-rata mazhab Syafi'iyah. Ketika selesai Jumatan, sholat zuhur lagi. Karena khawatir Jumatnya tadi, karena kan nggak tahu Jumat mana yang lebih duluan, masjid mana yang duluan takbir, masjid mana yang duluan yang selesai khutbahnya. Jadi mereka untuk berhati-hati ngulangin sholat zuhur di rumah atau di masjid lagi. Gitu. Kita lanjut. Wa madhabu Abi Hanifah dan madhab Imam Abu Hanifah annahu la taskutu biha anil kulli, nggak gugur ke semua orang, ya, kata madhab Imam Abu Hanifah. Fatajibu sholatul jumu'ati alaihi mutlaqan, maka tetap wajib bagi mereka sholat Jumat meskipun bertepatan di hari Idul Fitri. Sekarang al-makanul ladzi tu'adda fihi sholatul Aid. Tempat yang dijadikan untuk sholat Id. Fi'luha bil masjidi afdalu. Ya. Dikerjakan di masjid afdal. In kana wasi'an, kalau luas. Li'annahu afdalu wa asyrafu wa anzafu. Karena masjid ya pasti bersih. Ya, pasti lebih asyraf, pasti lebih mulia. Min ghairihi. Wa tahsulu fihi raka'atat tahiyyati, dan bisa ketika kita nyampe bisa sholat tahiyatul masjid. Wal i'tikafu. Wali annal a'immata lam yazalu yusalluna sholatal Idi. Ya, karena para a'immah lam yazalu yusalluna sholatal Idi bi Makkah fil masjidi. Karena pada saat itu mereka melaksanakan sholat Id di Mekah, di masjid, di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Tsumma qala Syekhu. Kita lanjut ke persoalan ke-6. Silakan. Hal tajuzu ziaratul kuburi. Nah, bolehkah orang ziarah di kubur? Nah, bolehkah orang berziarah? Nggak boleh ya kalau orang ziarah di kubur. Ziaratul kuburi tujizuha madzahibul muslimina kulluha. Ya. Para ulama muslim itu sepakat membolehkan ziarah kubur. Wa tashrahu lizairi adabaha. Ya, udah jelas. Bahkan dijelaskan bagaimana adab-adab berziarah. Ziyadatun. Bal hiya mandubatun, bahkan dia mandubatun lil itti'adzi, ya. Karena untuk itti'adz, ya, untuk mengambil pelajaran. Wa tadzakkuril akhirati, untuk mengingat akhirat. Fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibiha. Ya. Bagaimana ya kita mendatangi, dengan cara kita mendatangi kuburan tersebut, ya. Kita melihat kuburannya min ghairi ma'rifati sahibiha, ya, pasti sahibul kubur tadi ya nggak melihat secara langsung gitu ya. Auli nahwi du'ain, lalu kita berdoa. Ya, berdoa untuknya. Fatusannu likulli muslimin, dan disunahkan untuk setiap muslim, auli tabarrukin, untuk mengambil barokah. Fatusannu li ahlil khairi, dan disunahkan ya kita berziarah untuk berziarah kepada orang-orang muslim dan berziarah kepada ahlul khair. Ya. Ahlul khair ini siapa? Ya orang-orang soleh. Ya orang-orang soleh. Li'anna lahum fi barazikhihim tasarrufatin wa barakatin la yuhsa madaduha. Karena mereka di barzakhnya itu terdapat banyak manfaat, terdapat banyak berkah yang nggak bisa dihitung. La yuhsa madaduha. Auli ada'i haqqin kasodiqin wa walidin, atau untuk hak kepada teman. Misalkan kita punya teman udah wafat, ya hak kita sebagai teman yaitu ya mendatangi teman kita. Itu wa walidin, atau salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua, misal orang tua kita sudah wafat, ya menziarahinya. Faqad rawal Hakimu, kata Imam Hakim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra walidayhi, yang menziarahi kuburan orang tuanya, au ahadihima fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuninya, wa kana barran biwalidayhi, dan itu bentuk daripada berbaktinya ia kepada orang tuanya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, man zara qabra walidayhi au ahadihima, ya,
faqara'a indahu yasina, dan membacakan surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, ya, membacakan surat Yasin, ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan au harfan. Ya, maka dia akan diampuni sebanyak ayat yang ia baca dan sebanyak huruf yang ia baca. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi au ahadihima kana kahajjatin. Dan di riwayat lain, ya, ini mungkin untuk targhib, ya. Biasanya hadis-hadis seperti ini untuk targhib, agar orang itu senantiasa melakukannya. Yang menziarahi orang tuanya yang sudah wafat, maka pahalanya seperti pahala haji. Ini untuk targhib saja, ya. Jangan dibayangkan, wah kayaknya nggak usah daftar haji, kita ziarah aja. Jangan. Qala Syaikhu, kata Syekh Al-Ma'sum rahimahullahu, wa hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan sunnah Rasulullah. Ya. Ini berarti kalau sunnah Rasulullah apa? Rasulullah pernah mengerjakan. Faqad zara alaihi salamu binafsihi al-qubura wa 'allama ashabahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat kaifa yazuruna al-qubura fi'lan fi hayatihi dunyawiyati sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berziarah ketika semasa beliau hidup di dunia. Amma ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam lil quburi fayadullu alaihi, ya, dalilnya mana? Ma rawahu Malikun an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, anna Jibril ja'ahu. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i, baqi gharqat maksudnya, fatastaghfir lahum. Ya. Bahwasanya malaikat Jibril itu datang tiba-tiba kepadaku, kata baginda Nabi, itu memerintahkanku untuk mendatangi Baqi, kuburan Baqi, dan memintakan maaf untuk orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al Baqi'ah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Baqi. Faqala wa atala al-qiyamah. Thumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pemakaman Baqi itu, ya, mengangkat dua tangannya sambil berdoa. Wa annaha radhiyallahu anha qalat lahu kaifa aqulu lahum. Lalu ini berarti Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah bagaimana adab kita untuk berziarah, ya. Bagaimana caranya ziarah, baca apa kita gitu. Faqala quli assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kita akan menyusul. Bahkan ruwiya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal baqi'i kanat 'adatan. Ya, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya ziarahnya Nabi SAW ke Baqi itu udah menjadi adat, udah menjadi kebiasaan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza lafdhuha. Mana lafadznya ini? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya lailatuha? Kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidah Aisyah mendapati malam tersebut giliran malamnya Sayyidah Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginap di rumahnya, karena pada saat itu istri Nabi banyak, ya, istri Nabi ada beberapa dan tentu rumahnya beda-beda karena syarat qasam itu rumahnya harus berbeda. Ya. Setiap beberapa kali ketika itu jatahnya Sayyidah Aisyah, Nabi SAW menginap di rumah Sayyidah Aisyah, pasti di akhir, yakhruju akhirul laili, di akhir malam, pasti baginda Nabi SAW itu keluar rumah. Kemana? Berangkat ke Baqi. Beberapa kali ini sering terjadi. Ada hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu bilang
menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika malam nisfu Sya'ban, baru datang ke rumah, baru datang ke kamar, dilihat oleh Sayyidah Aisyah, baru melepas outernya baginda Nabi SAW, jubah gitu. Tiba-tiba beberapa detik kemudian beliau langsung pakai lagi outernya, langsung menggunakan pakaiannya Nabi SAW, langsung keluar. Itu Sayyidah Aisyah langsung berpikir dalam hati, kayaknya baginda Nabi SAW pergi ke rumah istri yang lainnya, gitu. Sampai berpikiran seperti itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah menguntit dari belakang, ternyata baginda Nabi SAW lagi di pemakaman Baqi. Ya, Nabi SAW lagi di pemakaman Baqi. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, aku tadi mengira bahwasanya engkau pergi ke rumah istrimu yang lain, tapi ternyata engkau di sini mendoakan para syuhada di Baqi, orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Habis itu kata Nabi SAW, ya tadi baru saja malaikat Jibril itu mengabarkanku bahwasanya malam ini malam nisfu Sya'ban. Aku diperintahkan untuk berdoa yang banyak karena malam ini adalah malam diijabahnya doa. Itu. Saking ziarahnya Nabi SAW ke Baqi itu udah menjadi kebiasaan. Fayaqulu. Ya, Nabi SAW mengatakan ketika berziarah, Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan. Telah datang apa yang dijanjikan kepada kalian besok. Ya. Saat tiba masanya. Muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul. Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Itu apa namanya doanya. Wa amma ziyaratul mu'minina lil kuburi fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berziarah. Lalu mana dalil orang-orang mukmin di masa Nabi berziarah juga? Ini dalilnya. Fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu lahum kaifa yazuruna fasma' syai'an mimma yadullu ala dzalik. Rawal Bukhari wa Muslimun haditsal mar'atil lati kanat tazuru qabra sabiyyin laha. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwasanya ada seorang perempuan itu menziarahi kuburan anaknya. Wa tabki, sambil menangis. Falam yanhaha sallallahu alaihi wasallam menjadi fa'il di situ. Ya. Dan Nabi tidak melarang ketika melihatnya an ziyaratiha wa inna ma qala laha, bahkan Nabi hanya mengatakan ittaqi wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Wa qala laha as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya adalah bukan hanya menahan diri setelah berlalu, ya, tapi kesabaran yang sesungguhnya adalah saat pertama kali tertimpa musibah, 'inda sadmatil ula. Maka pada saat itu ketika 'inda sadmatil ula, ya, ketika pertama kali tertimpa musibah, itu reaksi seseorang tuh pasti menjadi akan menunjukkan kualitas imannya. Warwa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu sahabata. Imam Muslim meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, idza kharaju ilal maqabiri ayyaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyata. Naam. Memang benar, kanat ziyaratul kuburi manhiyan anha fi sadril Islam. Pernah pada saat itu ziarah kubur itu dilarang di awal-awal Islam. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, wan nasu qaribu ahdin bijahiliyatin, dan orang-orang masih dekat dengan kejahiliyahan. Thumma nusikha dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Lalu dinasakh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Amma fi'luhu faqad sami'tahu. Pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu udah menggambarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasakh perkataannya yang bilang nggak boleh ziarah. Ya. Jelas tadi Nabi SAW berziarah. Wa amma qauluhu
Fahuwa, adapun perkataannya Nabi yang menunjukkan bahwasanya beliau beliau pernah mengatakan bahwasanya ziarah itu dilarang. Fahuwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Ini Nabi SAW langsung mengatakan, fazuruha. Ya benar, aku memang pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi aku rujuk kalamku. Ya, fazuruha, ziarah aja nggak apa-apa. Kata baginda Nabi SAW. Faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Ya, bahkan Nabi SAW itu menziarahi makam ibunya, ya, Sayyidatu Aminah. Fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirata. Sesungguhnya berziarah kepada orang yang sudah wafat itu mengingatkan kita ke akhirat. Wa fi haditsin akhara akhrajahul hakimu fazurul qubura fa innaha tudzakkirul akhirata. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazuru qubura syuhada'i Uhud wa qubura ahli al-Baqi' wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum bima taqaddama. Rawahu Muslimun wa Ahmad wa Ibnu Majah. Waqtulifa fi ziyaratin nisa' lil kubur. Nah, lalu bagaimana perempuan yang berziarah? Karena sering kita dengar nggak boleh perempuan itu berziarah. Ikhtilaf. Faqala jama'atun min ahli ilmi. Ulama sepakat bahwasanya ketika perempuan itu berziarah ke kuburan, ya, hukumnya bikarahiyata. Jama'atun min ahli ilmi itu mengatakan bikarahiyatiha karahata tahrimin au tanzihin. Ya. Mereka ziarah boleh, tapi makruh. Kata jama'atun min ahli ilmi. Ini pendapat pertama ya. Li hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kuburi. Ya. Bahwasanya sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ini belum selesai sampai sini. Apa bedanya karohah tahrim sama karohah tanzih? Ada yang tahu? Nih biar jelas saja. Saya bacakan teksnya dari I'anah Thalibin. Al-farqu baina karohatit tahrim wa karohatit tanzih. Bedanya makruh tanzih sama makruh tahrim. Annal ula karohatut tahrim itu taqtadil itsma. Karohatut tahrim itu menyebabkan dosa. Watsaniyah la taqtadi. Adapun karohatut tanzih hanya sekedar makruh saja, dilarang oleh Allah. Ya, dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Tapi la yaqtadil itsma. La taqtadil itsma, tidak berdosa. Ya. Itu perbedaan antara karohat tahrim dan karohat tanzih. Lalu apa bedanya karohatut tahrim dengan haram? Ya, apa bedanya karohatut tahrim dengan haram? Ya, bahwasanya bedanya pertama dua-duanya ya, persamaannya dulu. Persamaannya karohatut tahrim dan haram, dua-duanya dosa kalau dilakukan. Bedanya adalah anna karohatut tahrim ma thabatat bidalilin yahtamilut ta'wil. Ya, karohatut tahrim itu ditunjukkan dengan dalil yang kemungkinan bisa ditakwil. Ya. Berbeda halnya dengan haram. Kalau haram itu ditetapkan dengan dalil yang qat'i, yang jelas bahwasanya Allah sudah melarang hal demikian, maka itu haram. Tapi kalau karohatut tahrim itu masih bisa ditakwil. Kira-kira ini haram sampai derajat berdosa, yang mana itu haram atau tidak. Gitu. Itu pendapat pertama tadi ya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Pendapat pertama, bahwasanya perempuan itu boleh-boleh saja ziarah kubur, tapi makruh berziarah kubur. Wa dhahabal aktsaruna ilal jawazi. Tapi kebanyakan para ulama itu bilang boleh aja. Idza aminatil fitnatu, kalau aman dari yang namanya fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Ya. Yang dimaksud fitnah di dalam pembahasan ini, ya, dikatakan dalam Hasyiah Bujairimi alal Khatib, al-muradu bil fitnati fi hadzal babi, ya, mailun nafsi wa du'auha ilal jima'i aw muqaddimatihi. Ya.
Yang dimaksud dengan fitnah adalah setidaknya perempuan tersebut kalau berziarah ketika ada laki-laki yang melihat itu tidak menimbulkan syahwat. Itu yang dimaksud aminatil fitnah. Wastadallu bima rawahu Muslimun. Lalu dalilnya mana? Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah qalat, "Kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubur?" Bagaimana apa yang harus aku baca ketika ziarah kubur? Qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Ya. Berarti ini kan Sayyidah Aisyah yang mengatakan yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara ketika aku berziarah? Beliau perempuan. Nabi SAW mengajarkan untuk baca ini loh ketika berziarah. Mafhumnya bagaimana? Oh, mafhumnya perempuan juga boleh berziarah. Al-hadithah. Al-hadith. Al-hadithah di sini jadi apa? Jadi apa itu? Hah? Kedudukannya apa jadi apa? Kenapa al-hadithah baca? Kenapa nggak al-hadith? Al-hadith. Maf'ul bih. Takdirannya apa? Bisa akmil haditha, bisa rawal haditha juga bisa, atau udhkurul haditha juga bisa. Wa bima akhrajahul Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin, dan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perempuan yang sedang menangis. Inda qabri sabiyin, ini yang tadi ya. Laha faqala inda qabri sabiyin laha faqala ittaqillaha wasbiri. Al-hadits. Walam yunkir 'alaiha ziyarata, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Wa bima rawahul Hakim, ini dalil ketiga berarti. Dan diriwayatkan oleh Imam Hakim anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha. Bahwasanya Sayyidah Fatimah itu menziarahi kuburan pamannya. Siapa? Sayyidina Hamzah. Kulla jum'atin. Kulla jumu'atin. Kulla jum'atin ya benar. Wa bihadithi Abdullah ibn Abi Mulaikah. Ya. Seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah. Anna Aisyah akbalat dzata yaumin ilal maqabiri. Faqultu laha, ya ummal mu'minina, min aina akbalti? Ya. Bahwasanya pada saat itu ditanya, ya ummul mukminin min aina aqbalti, dari mana engkau datang, wahai ummul mukminin Sayyidah Aisyah? Faqalat min qabri akhi Abdurrahman, aku tadi habis dari kuburan saudaraku Abdurrahman. Faqultu laha alaysa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratul kubur, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Kata orang tersebut. Qalat na'am, iya memang. Kana naha an ziyaratil kuburi thumma amara bi ziyaratiha, tapi diralat sama Nabi. Boleh kok sekarang. Tentunya kalau Sayyidah Aisyah langsung yang mengabarkan itu dari Nabi, itu paling thiqah berarti ya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Nabi atau kebiasaan Nabi, itu hadis Sayyidah Aisyah lebih dikedepankan daripada sahabat yang lain. Karena yang hidup bersama Nabi SAW sehari-hari ya Sayyidah Aisyah gitu. Wa min huna yu'lamul jawabu an Abi Hurairah, mengenai larangan wanita berziarah tadi. Wa yujabu anhu aidan bi annahu, dan dijawab bi annahu mahmulun ala ziyarati allati taktarinu biha fitnatun. Yang dilarang oleh Nabi kemungkinan itu adalah allati taktarinu biha fitnatun, yang disertai oleh fitnah, au muharramun, atau perkara-perkara yang diharamkan. Kan nadabi, nadab tuh meratapi ya, meratapi. Kalau ziarah sampai meratapi benar-benar berlarut-larut, itu yang dilarang. Wa nahwihi. Au bihamlihi alal mukthirati minaz ziyarati, atau kemungkinan kebanyakan wanita yang ziarah lima taqtadihi sighatu, karena tadi ada hal yang ada sighah menggunakan zawarat ya, zawarat itu minal mubalaghah ya. Zawarat kan sighahnya sighah mubalaghah. Mungkin ada kemungkinan karena
saking banyaknya zawarat, wanita-wanita yang berziarah, akhirnya dilarang. Mungkin, kemungkinan. Wala'alla sababa, mungkin sebab daripada diharamkannya ziarah pada saat itu, ma yufdi dzalika min tadyi'i haqqi zauji, atau bisa jadi dilarangnya berziarah untuk para perempuan karena saking banyaknya perempuan yang berziarah, ma yufdi dzalika min tadyi'i haqqi zauj, memunculkan hal itu termasuk menyia-nyiakan hak suami gitu ya. Wat tabarruji, ya, harusnya melayani suami di rumah tapi malah sibuk ziarah misalkan gitu. Wat tabarruji, ya, berdandan untuk suami. Wa ma yansha'u anhu minasyiyahi wa nahwi dzalika, atau hal-hal yang menumbuhkan kejadian berupa asyiyah, ya, takut mereka ini menjerit-jerit gitu di kuburan karena meratapi. Fa idza umina dzalika, kalau hal ziarah tadi itu aman dari segala hal-hal tadi, fala ba'sa min ziyaratihinna lihtiyajihinna ila tadzakuril maut karrijal, karena mereka juga butuh untuk mengingat akhirat seperti para laki. Mangqulan bi ikhtisarin wa tasarrufin an gauthil ibad, ini dinukil dengan singkat dan jelas dari kitab yang namanya Al-Gauthul Ibad, punya Imam Al-Mustafa Al-Hammami, wa fatawi Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Wa fil fatawil madhkurati, di fatawi tadi yang disebutkan, in'aqadal ijma'u, sepakat ijma' ala anna minas sunnati ziyaratar rijali al-kuburo. Ya, sunnah bahwasanya laki-laki itu ziarah kubur. Ba'da an kana manhiyan anha fi sadril Islam ila an qala wa qad akhadha ba'du fuqaha'i syafi'iyyati bi dhahiril hadithi, yakni haditha la'ana zawaratil kuburi. Faqalu inna ziyaratan nisa'i al-kuburo haramun wa makruhatun karahata tahrimin. Ya, sebagian dari mereka bilang bahwasanya ziyaratun nisa berdalil dengan tadi, ya, la'ana zawaratil kubur, ya, bilang bahwasanya ziarah kubur bagi perempuan itu haram dan makruhatu karahata tahrim. Tapi kasih titik dulu tuh, karahata tahrimin, titik. Wa ta'aqqabahun Nawawi, tapi Imam An-Nawawi mengkritik di dalam majmu'nya Syarah Muhadzab bi annahu qaulun syadzun fil madzahib, bahwasanya perkataan mereka itu qaulun syadz. Ya. Mereka enggak dilarang karahata tahrim untuk berziarah. Walladzi qata'a bihil jumhuru annaha jaizatun, yang udah ditetapkan oleh jumhur, boleh-boleh aja mereka berziarah. Ma'al karohatit tanzihiyah, ya. Kalau tidak selamat dari fitnah tadi, ya. Wa naqala an sahibil bahri, dan dinukil dari sahibul bahri, nama kitabnya Al-Bahr. Saya nggak tahu yang dimaksud Al-Bahr di sini apa. Imma Al-Bahrur Raqi, Al-Bahrur Ra'iq kah? Punya Ibnu Najim, atau Al-Bahrul Muhit punya Abu Hayyan, nggak tahu. Wajhaini li Syafi'iyah, ahaduhuma al-karahatu, ya, kama qala al-jumhur wal akharu. Sorry, nada bacanya salah. Naqala an sahibil bahri di dalam kitab Al-Bahr, wajhaini li Syafi'iyah, ada dua pendapat. Ahaduhuma dalam mazhab Syafi'i, karahah itu sorry. Ini sedang membahas perkara tadi, ya. Apa hukumnya? Ya. Dinukil dari kitab Al-Bahr. Yang pertama, di dalam kitab Al-Bahr tadi, menurut ulama Syafi'iyah, hukumnya ada dua. Pertama, al-karahah, kama qala al-jumhur, menurut jumhur. Titik atau koma bisa. Wal akharu, adamul jumhur, ya. Menurut pendapat ulama lain, adamul karahati, tidak makruh. Wa qala innahu al-asah. Itu bukan al-akhas. Tahrif itu. Yang benar adalah al-asah. Wa qala innahu al-asah. Apa yang adamul karahah? Boleh-boleh aja perempuan berziarah. Al-asah indi idza uminal iftitan. Itu, ya, ada qaidnya, kalau aman dari fitnah.
Naam, qad yakunu hunaka syai'un min afati ziyaratil kuburi wa huwa anna an-nasa yakhrujuna ilaiha fi ba'dil jihati bihalatin tunafid din. Ya, kadang ada hal-hal yang membahayakan. Ya, hal-hal yang berbahaya bisa terjadi ketika mereka ini berziarah. Ketika mereka pergi untuk ziarah, kadang ketika berziarah, apalagi ramean gitu ya, terus tercampur di situ antara lelaki dan perempuan. Tunafid din yang menyelisihi syariat. Ya. Fayakhtalitur rijalu bin nisa fit turuq, ya. Wa 'alal maqabiri ikhtilatan, mereka bercampur di sana. La yardahu aqlun wala dinun, yang tidak diridhoi akal dan agama gitu. Wa 'alal maqabiri ya'kuluna wa yashrabuna, dan mereka di kuburan itu mereka makan, minum, wa yanamuna, kadang mereka tidur di sana, wa yatabarrazuna, mereka berdandan gitu kan. Wa yaf'aluna ma yaf'alun. Ma yaf'alunnya itu la'alla shawab, itu enggak ada ya. Jadi dihapus saja. Wa yaf'aluna ma yastahyil qalamu gitu. Dan mereka melakukan ma yastahil qalamu an tastirihi. Mereka melakukan perbuatan yang bahkan kolam yang untuk mencatat amal itu aja malu untuk mencatat gitu. Wa yaf'aluna ma yastahil qalamu an tastirihi. Fa ziyaratul lati hadza haluha la tajuzu li'aridin. Gini, fa ziyaratul lati hadza haluha la tajuzu. Maka ziarah semacam tadi nggak boleh. Li'aridin ay bisababi aridin. Karena arid, karena perkara-perkara yang bukan karena ziarah itu yang nggak boleh, tapi karena perkara-perkara tadi loh, ikhtilat dan lain-lain. La li'annaha ziyaratun, bukan karena ziarah itu yang diharamkan atau tidak diperbolehkan, tapi tidak diperbolehkannya karena arid, karena perkara yang lain. Ada tambahan sedikit. Amma hukmu, ada ditalikan di sini. Bagaimana kita mencium kuburan? Ya, mencium kuburan. Amma hukmu takbili kuburil auliya. Ya. Sebagian ada pembahasan, ada yang membahas boleh gak kita mencium kuburan para aulia, para orang-orang soleh juga. Fayujabu bima fit tuhfati, di dalam kitab At-Tuhfah wa hasyiyatiha. Wa taqbiluhu ay taqbilul qabri wastilamuhu, atau mengucapkan salam kepada kuburan. Wa taqbilul a'tabi 'inda ad-dukhuli li ziyaratil awliya, atau ketika masuk ke pemakaman orang-orang soleh atau para waliullah. Di dalam kitab At-Tuhfah memang dikatakan bid'atun, ya, bid'atun. Na'am in qasada bitakbili adrihatihim at-tabarruka. Naam. In qasada bitakbili adrihatihim at-tabarruka lam yukrah, gitu. Nada bacanya. Kalau niatnya untuk sekedar tabarruk, diperbolehkan. Mengambil barokah. Lam yukrah. Kama aftabihil walidur rahimahullah. Tapi di sini dikatakan walau salima, ya, fayambaghi liman yaqtadi bihi alla yaf'ala nahwa takbili kuburil awliya fi huduril juhala alladhi la yumayyizuna baina at-ta'dhimi wat tabarruk. Yang tidak diperbolehkan adalah kita mencium kuburan tersebut karena kita mengagung-agungkan orang yang ada di dalamnya atau mengagung-agungkan kuburan tersebut. Ketika kita mengucapkan salam, kita mengagung-agungkan, itu yang nggak boleh. Kalau qasdunnya adalah tabarruk, itu yang diperbolehkan. Tapi seyokianya, kita yang paham, itu jangan asal aja ketika kita harus melihat keadaan dulu. Ini orang-orang di sekitar kita, orang-orang suka ziarah apa enggak? Ya. Makanya di sini dikatakan alla yaf'ala nahwa takbili kuburil awliya fi huduril juhala alladzi la yumayyizuna baina ta'zim wa tabarruk. Jangan sampai ketika kita menyampaikan salam, habis itu kita mencium kuburan para aulia,
Takutnya di sekitar kita ada orang-orang awam yang nggak bisa membedakan mana tabarruk, mana ta'zim. Kita hindari aja, nggak usah dilakukan. Untuk menghindari mereka ini ngomongin kita. Kita menyelamatkan mereka aja biar mereka nggak ngomongin. Gitu ya. Wa ba'du fa inna naqulu li ulaika alladziina yamna'una ziyaratal qubur. Kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang melarang ziarah kubur, narjukum, kita berharap kepada kalian yang melarang ziarah kubur ini, kata Syekh Ali Maksum, antaqra'u hadza litarau bi anfusikum annakum fi wadin wa dinul islami fi wadin akhar. Jadi seakan-akan kalian yang melarang ziarah kubur secara keras gitu ya, seakan-akan kalian nih berada di lembah dan agama Islam di lembah yang lain gitu loh. Seakan-akan kalian bukan sedang berada di agama Islam. Wala'allakum idza ra'aitumuhu, ketika kalian menyadarinya, aqla'tum, kalian akan mencopot ya. Aqla'tum amma antum alaihi. Ketika kalian menyadari, pasti kalian akan mencopot atau mentarik perkataan kalian ya, min tahrimi tilka ziyarati asyaddat tahrimi. Maka kalian akan menarik perkataan kalian yang melarang ziarah kubur. Wa nadhri ila man yujizuha aw yaf'aluha bi'ainil ihtiqar, atau kadang ketika ada orang ziarah kubur dia melihatnya dengan ainul ihtiqar, dengan pandangan yang merendahkan. Wal isdira, atau menghina, wa tasmiyatihi kuburian fala haula wala quwata. Bahkan mereka tadi wa tasmiyatihi kuburian, melihat dengan pandangan rendah, menghina, dan menamakan orang-orang yang suka ziarah ini ahli kubur atau tukang kuburan gitu. Kuburian itu tukang kuburan gitu. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bentar ya. Berapa menit lagi maghrib? 59 menit lagi. Entar lagi. Fama asyadda jahalakum bimadhahibil muslimina, sebegitu nggak tahu kalian gitu ya bahasanya gitu. Fama asyadda jahalakum, sebegitu nggak tahunya kalian ya, bimadhahibil muslimina kulliha fahiya ya, padahal fahiya mereka ya tujizu tilka ziarah, membolehkan ziarah, wa tashrahu lizairi adabah, bahkan udah jelas mereka menjelaskan bagaimana adab-adab untuk ziarah. Wajah lakum, dan sebegitu nggak tahunya kalian bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam zarul qubur bi nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah sendiri. Wa 'allama ashabahu, dan beliau mengajarkan kepada para sahabat, kaifa yazurunaha kama 'alimta wa tabi'ahum 'ala dzalik kullu hadhihi al-ummati min ahdihim lil yaumi. Wa hadhihi kutubul ulama'i hanafiyatin wa malikiyatin wa syafi'iyatin wa hambaliyatin wa ghairihim biha bayanu tilka ziyarati, kadzalika dawawinus sunnatin nabawiyyati, begitu pula catatan-catatan hadis sunnah nabawiyah, muf'amatun, yang dipenuhi bibayani jawaziha, dipenuhi dengan kebolehan ziarah, wan nadbi ilaiha, bahkan disunahkan. Wa kaifa takunu, lu bagaimana dengan kalian? Wa man ra'a kulla hadza thumma ankarahu, lalu mereka udah tahu nih dalil-dalilnya, udah dipaparkan dalil-dalilnya. Bagaimana tata cara ziarah? Nabi SAW juga berziarah, sahabat juga berziarah. Tapi mereka tetap ingkar, ya, mereka tetap kepala batu. Fala hilata lana fihi. Udah, nggak mau tahu lagi, udah nggak tahu lagi mau gimana. Wa amruhu ila rabbih, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada tambahan sedikit di sini, setidaknya ziarah yang suka bahas oleh orang-orang Wahabi. Ini jelas di sini konteksnya adalah Wahabi. Ingdal Wahabiyati wa adrabuhum ziyaratal kuburi salah satu anwa'in. Menurut Wahabiyah, jenis ziarah itu ada 3. Pertama, az-ziyarah asy-syar'iyyah. Mereka ada menganggap juga ziarah yang syar'i. Apa ziarah syar'iyah itu? Kama kata bahul mu'alif, sebagaimana yang udah disebutkan oleh mu'alif tadi.
Sekedar ziarah aja, sekedar mengunjungi, berdoa, udah gitu aja. Yang kedua adalah az-ziyarah al-bid'iyah, ziarah yang bid'ah. Seperti apa? Kaziyarati ma'a qiraatil Qur'an. Menurut mereka, ziarah terus kita membacakan Al-Qur'an di kuburan tersebut, itu menurut mereka ziarah bid'iyah indal qabri. Wa rasyima'il wirdi, dan menyiramkan air bunga ke kuburan, menurut mereka juga masuk ke dalam ziarah yang bid'ah. Padahal tidak. Padahal rasyuma'il wirdi ke kuburan itu ada hadisnya jelas. Disunahkan kita untuk menyiramkan air bunga, menaburi bunga juga di atas kuburan. Wa takbili kuburil auliya wa ghairi dzalik. Itu ziarah al-bid'iyah. Ziarah yang ketiga, az-ziarah asyirkiyah. Jadi ada orang ziarah tapi dia melakukan ini, maka dia dianggap syirik. Syirik berarti kan menyekutukan Allah. Seperti apa? Kaziyarati lit tawassuli wat tabarruk. Ada orang berziarah dengan niat tabarrukan, tawassulan, menurut mereka syirik, menyekutukan Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Ammal jawabu, yang pertama, ammal jawabu an syubhati ziyaratil bid'iyah. Untuk menjawab mereka ketika mereka mengatakan ziarah bid'iyah tadi, faktafaina bi fi'lil ulama'i salafan wa khalafan. Kita tinggal jawab, tadi udah dijelasin. Ulama-ulama salaf ya, itu udah mengerjakan dan mengajarkan bagaimana tata cara ziarah. Oke, tinggal dijawab dengan itu aja. Faqat waradal atharu ya. Anis Sya'bi qala kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahu al-Qur'ana. Ini di dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Bermulazamah sama Syekh Ibnu Taimiyah selama 16 tahun. Ya. 16 tahun bermulazamah kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Dari tahun berapa itu? 712 Hijriah sampai 728 Hijriah ketika Syekh Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara itu di Damaskus. Itu bermulazamah selama 16 tahun. Dan beliau punya kitab, Ibnu Qayyim punya kitab yang namanya Ar-Ruh. Beliau sendiri yang mengatakan, kanatil ansor idza mata, orang-orang Ansor ya, dulu kalau ada yang meninggal dari mereka, itu pasti mereka mendatangi kuburannya dan membacakan Quran untuk mereka. Gitu ya. Lalu dalil mereka, orang-orang yang melarang di zaman ini, melarang ziarah kubur, terus baca Quran, dalilnya mana? Kalau mereka berdalil dengan ulama mereka nih, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini. Gitu ya. Itu cara menjawab mereka yang mengatakan ziarah bid'iyah tadi. Wa amal jawabu an syubhati ziyarati syirkiyah. Mereka bilang tadi tawassul dan tabarruk itu syirik. Jawabnya bagaimana? Faqad awradal Hafidz Ibnu Hajarin fil Fathi ya. Tawassala sahabi inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab aja. Di Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya para sahabat itu bertawassul kepada kuburan Nabi. Di kuburan Nabi. Wa sahhaha isnaduhu. Ya. Faqala wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayati Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari qala asaban nasa qahtun. Ya. Pada saat itu ada seorang sahabat mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut lapor kepada baginda Nabi di kuburan Nabi. Asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Faja'a ila qabrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu lagi masa paceklik di zaman Sayyidina Umar. Dia datang ke kuburan Nabi. Faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika. Ya Rasulullah istasqi li ummatika. Tolong turunkan hujanlah untuk umatmu ini. Fa'innahum qad halaku, mereka ini udah nggak karuan, kata orang tadi. Fa'atar rajula fil manam. Lalu Rasulullah SAW mendatangi rajul tadi di dalam mimpinya. Faqila lahu i'ti Umar al-haditha. Datangi aja Sayyidina Umar. Minta untuk sholat istisqa. Itu menandakan bahwasanya orang tadi mendatangi kuburan Nabi, bertawasul kepada Nabi. Lalu Nabi menjawabnya di mimpinya. Gitu ya.
Terus dikatakan falau qara'al wahhabiyatu kutubat tarajimi wat tabaqat. Ya. Seandainya para orang-orang Wahabi itu membaca kitab-kitab tarajim, kitab-kitab biografi para ulama, lawajaduha mamlu'atan bi khatamatil Qur'ani fil qabri wa tawassuli 'inda kuburil ulama. Ya. Pasti mereka akan menemukan cerita-cerita para ulama dahulu itu berziarah juga. Waqad qala al-Hafidz Dzahabi, kata Imam Dzahabi, wad du'a'u mustajabun 'inda qabril anbiya'i wal auliya. Berdoa di kuburan aulia dan di kuburan para nabi itu mustajab. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kita tutup aja. Setelah ini kalau ada yang mau nanya, ahlan. Nakhtatim alhamdulillah. Naqra kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah